Bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib dan isya masjid Nurus. Jadi ada Sa'adah, ada Nurus Sa'adah, agak keliru. Di Palembang itu As-Sa'adah wae. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu. Jadi terakhir kita masuk ke hadis al-hadithul khamis, hadis yang kelima. Judulnya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim juga menyebutkan itu, Ibtalul munkarati wal bid'ah, membatalkan hal-hal kemungkaran dan bid'ah. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari ummul mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa, barang siapa yang mengada-ngadakan hal baru, fi amrina, tentang urusan kami, dalam urusan kami masalah agama, hadza, ini, ma laisa minhu, apa yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Dalam lafaz Imam Muslim, wali muslimin, man amila amalan, orang yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari kami tentang itu, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Jadi saya ingin merefresh, ini diantara hadis yang ulama dulu paling hati-hati memahami hadis ini. Jadi ulama dulu tidak berani mengatakan tidak ada dalilnya kalau dia sendiri tidak tahu. Jadi kan di dalam kaidah usul fikih itu, adamul ilmi bisyai' laisa ilman bi'adami syai'. Kalau kita tidak tahu bukan berarti sesuatu itu tidak kati. Itu kita yang tidak tahu, orang lain tak tahu. Jadi fenomena sekarang mudah membid'ahkan, apalagi mengatakan bid'ah sesat, itu sebetulnya menyalahi apa yang dulu ulama contohkan. Ulama dulu tidak mudah-mudah mengatakan suatu amalan itu bid'ah, tapi juga tidak segan-segan mengatakan bid'ah benar kalau memang itu tidak ada dalilnya. Yang dipastikan dulu oleh ulama bid'ah dalam masalah akidah adalah keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan di akhirat itu ada 3 tempat, ada surga, ada neraka, ada antara surga dan neraka. Surga untuk orang mukmin tulen, neraka untuk orang kafir tulen. Yang tengah-tengah ini untuk mukmin nih yang tidak, kafir nih yang tidak. Tengah-tengah. Bahasa Arabnya fil manzilati bainal manzilataini. Ini jelas tidak ada dalilnya. Tetapi nanti hal-hal yang enggak digawikan Nabi, kemudian digawikan sahabat, itu ditengok. Contoh, mushaf Quran ada enggak zaman Nabi? Kan terserak kan, ada yang di pucuk batu, ada yang di kulit, ada yang di pelepah kurma, ada yang langsung dihafal oleh sahabat. Kan tidak kate zaman Nabi. Makanya pada fase awal Quran minta dikumpulkan oleh Umar bin Khattab karena terjadinya peristiwa Bi'ru Ma'unah. Pada zaman Nabi itu sempat terjadi, itu yang menjadi dasar Qunut Nazilah. Jadi dulu ada Bani Raqlin wa Zakwan, itu meminta dikirim dai oleh Rasulullah. Maka dikirimlah oleh Rasul 70 penghafal Quran untuk mengajarkan agama di Raqlin wa Zakwan itu. Di tengah jalan tuh 70 orang dibunuh semua, Pak, dihianati Rasulullah itu.
dan tinggal satu yang selamat. Kemudian terjadi dalam banyak peperangan, penghafal Quran itu banyak yang meninggal. Jadi penghafal Quran itu bukan tidak perang. Bukan untuk MTQ, bukan. Untuk perang dia, Muslim yang tahu agamanya. Kata Umar bin Khattab, ini pada zaman Khalifah Abu Bakar, ini kalau dibiarkan nih banyak uang hafal Quran itu ninggal. Khawatir kayak Quran itu hilang. Kumpulkanlah Quran itu. Jawaban Abu Bakar main nih Pak. Kaifa af'alu ma lam yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana aku gawekan sesuatu yang tidak digawekan Nabi. Berarti khawatir itu adalah bid'ah. Tapi terus Umar bin Khattab itu menguatkan Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, hatta syara'allahu sadri kama syaraha sadra Umar bin Khattab. Maka kaidah amun dak digawekan Nabi ceto dak boleh itu idam itu yang dimaksudkan. Kalau ada apa dalil umumnya, ada dalil apa namanya tuntutan, istilahnya kan dalam istilah dalil itu ada nas al-zahirun nas, ada madlulun nas, ada mafhumun nas, banyak ya dalam ilmu usul fikih. Itu tidak otomatis dikatakan bid'ah. Jadi bid'ah itu memang yang dak kate nian dalilnya, idak nian ada kaidah agamanya, idak nian ada maslahat yang disebut agama. Itu baru pasti dikatakan bid'ah. Misal, sholat maghrib ini berapa rakaat? Nah, kami ini dan semangat Ustaz, 4 gitu. Bid'ah lah itu, cetok kate dalil itu. Kaidah apa pun dak kate. Jadi tidak otomatis contoh di Quran. Jadi maka ulama itu khususnya di ulama Syafi'i mengenal istilah bid'ah hasanah itu. Bukan berarti mengadang-adakan urusan agama sekedar perut, bukan. Contoh mengumpulkan Quran itu, Pak. Itu dijadikan contoh bid'ah. Tidak ada zaman Nabi, tapi ada kaidahnya. Misalnya dalam surah Al-Qiyamah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ada maslahatnya. Maka maksudnya ulama dulu tidak mudah-mudah mengatakan sesuatu itu bid'ah. Nanti yang ada dalil umumnya tidak mudah-mudah dikatakan bid'ah. Tetapi ulama mengatakan gawekan bayang wajib jam sunnah lah habis waktu kita nih. Nggak usah nak kreatif ibadah tuh. Misal subuh, kan sebelum subuh sholat apa? Tahajud. Setelah subuh zikir sampai syuruk. Salat, kagak salat syuruk, kagak salat duha kan? Kemudian begawe, tidak lama lagi salat zuhur. Zuhur kamu tuh berapa rakaat? 4. Sebelum zuhur 4. Setelah zuhur ada yang 2, ada yang 4. Nah, kalau di kita fikih disebut yang sunnah muakkadah 2 setelah zuhur. Tapi ada hadis hasan menyebutkan barang siapa yang menjaga 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan tubuhnya atas api neraka. Satu sebab itu kalau waktunya tepat, saya mesti 4 juga setelah zuhur. Ya udah apa-apa. Jadi maksudnya itu ada hadis riwayat yang menyebutkan tentang afdholiyah kalau dia 4. Jumat. Sebelum Jumat, yang sebelum Jumat itu yang ada khilaf fikihnya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Yang ba'da Jumat, hadis Sahih Bukhari. Nah, itu dia. Kalau yang dia berkeyakinan dia ada qobliyah Jum'ah, kan sebelum khatib naik. Nah, kalau yang khatib sudah naik, yang hadis
idza dakhala ahadukumul masjid al-yawmal jumu'ati wal imamu yakhdub faqum wa shalli rak'atain khafifatain, itu salat tahiyatul masjid. Saya ingin mengatakan gini Pak, jadi qobliyah Jumat yang 2 itu ada yang mengkiaskan dengan qobliyah zuhur. Nah, yang tidak setuju kias ibadah mahdhah kan tidak. Saya ingin mengatakan Pak ini, yang qobliyah itu ada perbedaan pendapat. Tapi yang ba'diyah tidak kate. Hadisnya ada sahih, hadis Imam Bukhari. Cuma praktek di dusun aku itu lain. Amun ada wong yang tak sholat qobliyah itu sesat nian wong ini. Tapi kalau ba'diyah, nah baru salam langsung terbang tak burung terbang dari sarang. Kata yang sholat ba'diyah Jumat. Padahal yang itu dah kata khilafnya dalilnya. Jadi yang khilaf diributi, yang tidak khilaf tidak digawekan. Tak iya sih kau jauh mana? Ya tak iya sih. Tak kau ada. Nah jadi zaman Nabi idah kaidah langsung yang tidak digawikan Nabi pasti bid'ah bukan. Nah, itu contohnya apa namanya tadi? Mengumpulkan Quran dari dalam jadi satu mushaf. Kemudian dulu ada ilmu hadis tidak dulu. Kata kan Nabi ya langsung menyampaikan apa yang menjadi perkataan perbuatan Nabi, itulah hadis. Di situ ada tafsirnya. Kalau dalam konteks sekarang, maka pengelompokan ilmu itu juga baru. Zaman Nabi dak kan? Ada yang tahu dak kapan kamus bahasa Arab terbuat? Setelah masuk Islam banyak wong bukan wong Arab. Coba kamu harus tahu mempelajari hadis ini. Kalau dak ngerti arti bahasa Arab, ada dak terpikir dak oleh kita wong Arab dak ngerti arti hadis? Hadis berbahasa Arab, wong Arab tuh bahasa kira-kira terbayang dak wong Arab dak ngerti hadis? Itulah kita nyangkut dak kemungkinan Ustaz. Dak tahu juga baca Quran dak fasih lagi banyak. Iya. Baca kitab gundulan tak baca banyak. Ya, nah itulah yang menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin, bukan lil Arab bae kata lil alamin. Makanya ulama-ulama besar Pak itu tidak hanya dari Arab. Ahli tafsir itu kebanyakan dari non Arab. Jadi saya sebut ya, ada tafsir terbesar yang ada itu namanya tafsir Tabari. Itu orang Tribristan. Soviet sekarang, Rusia sekarang. Tafsir Bahrul Ulum itu dari Samarqandi. Abu Lais Samarqandi. Ya. Ada tafsir Baidawi, tafsir Baghawi, itu semuanya itu orang yang Arab termasuk tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu Al-Quraisy, dia orang Quraisy. Jadi Islam itu yang ngerti bukan, makanya Ustaz Imam dulu punya adik kelas asli wong Saudi, baca Qur'annya tidak lulus. Maka wong Arab pun kalau membaca memahami hadis tidak ngerti hadis, ada kamus memahami hadis namanya An-Nihayatu fi Gharibil Hadis. Kalau memahami Quran tidak ngerti, sulit ayat Quran itu ada Al-Mufradatu fi Gharibil Quran dan banyak lagi kitab yang lain. Jadi sekalian, tidak selalu yang tidak ada zaman Nabi itu langsung otomatis kita katakan sesat. Kalau itu fasilitas, itu pengembangan, itu memahamkan, ya tidak masuk Pak. Kita non Arab, wong ajam masuk Islam. Untuk mengetahui bahasa Arab tentu harus baca kamus-kamus berbahasa. Ini yang kamus Arab, arti Arab bukan yang Arab Indonesia, bukan. Yang kamus besar Arab artinya Arab, kamus besar apa ya. Jadi itu satu ya. Jadi gawekan yang wajib, gawekan yang sunnah, habis waktu kita sudah. Jadi tidak perlu. Nah kemudian yang kedua, dari perjalanan umat itulah maka disimpulkan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Walaupun yang biasa di YouTube ngomongkan tuh tidak kate bid'ah hasanah. Nanti tapi kalau ditanya Quran,
itu bukan bid'ah, itu ini. Nah, kan sama baik, berarti tidak ke zaman Nabi tidak ganti kan? Bagus tidak Quran tuh? Bagus, ayo sudah, berarti sama baik. Kami ngomongnya bagus tapi disebut bid'ah hasanah, kamu ngomong ke bagus tapi tidak disebut, ya tidak apa-apa. Beda nyebut tapi sama-sama mengatakan boleh, ya boleh. Kemudian mencintai ilmu agama itu juga bagian dari itu. Satu ya yang ingin saya sebut. Jadi ulama mengenal istilah itu, walaupun ada yang tidak galak, Pak. Tidak galak nyebut istilah bisa bid'ah hasanah. Kemudian termasuk bid'ah ini sebetulnya kebanyakan kalau menghidupkan apa Pak ya, keyakinan sebelum Islam. Ya. Itu kalau di surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Nah, makanya dari situ Pak, kita mesti kan masing-masing suku punya adat, betul ya? Adat adat. Apakah semua adat kita sesuai dengan syariat? Tidak. Makanya Sumbar, Sumatera Barat misalnya bersemangat, Jambi juga Riau misalnya adat bersandi Sara bersandi Rabullah. Semangatnya lah bagus. Tinggal terus digali, Pak. Maksudnya berarti syariat Sara diletakkan di atas akidah, Pak, di atas agama. Jangan adat yang diletakkan di atas agama. Coba kita di Sumsel nih adatnya beda-beda dah. Misalnya wong Oganilir dengan wong Oki lain kan? Tetap ada antara Komering Tanjung Lubuk dengan Komering yang ujung. Ada bedanya. Nah, saya ingin mengatakan orang Jawa, Pak, antara yang utara dengan yang selatan beda deh. Nah, satu suku saja kalau dia berpegangan kepada adatnya, tidak ketemu deh, Pak. Misal ya, karena Ustaz Imam tuh dari keluarga Jawa Timur, bapak itu ada yang berasal dari Trenggalek misalnya. Kata orang tua saya, orang Trenggalek itu yang ngelamar betino ini. Termasuk kawan saya orang Lamongan, Pak. Daerah Lamongan itu yang nanya betino. Kan umumnya wong Jawa tidak, lanang yang lain. Satu suku disebut satu suku lain adat, maka semangat ulama itu sudah benar. Maka Pak, pembahasan adat itu kalau di dalam dalil syariat itu pembahasan paling ujung. Maka kaidahnya adat itu kalau bagus tidak bertentangan dengan syariat boleh digawikeun. Tapi kalau bertentangan jangan. Dan Ustaz Imam itu punya problem, Pak, di keluarga nenek dari bapak itu. Kalau dari keluarga nenek itu sudah Islami, keluarga dari kakek itu masih yang model pohon besar, batu besar itu. Masih yang kayak itu. Ya, kepercayaan. Nah, maka di antara bid'ah dalam akidah itu yang banyak karena ihya'ul mu'taqadati qabla al-Islam, menghidupkan keyakinan sebelum Islam. Itu yang kebanyakan bertentangan dengan Islam. Seperti di Arab sama. Coba kalau di wong kita melalui daerah yang angker jalan misalnya. Apa yang enggak kan? Numpang lewat. Kukira dulu di kita baik lah di Arab surah Al-Jin itu. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Itu mula di Arab. Nah, enggak boleh lagi. Kenapa? Manusia itu makhluk paling walaqad karramna bani Adam. Untuk itu kita diajari apa? Untuk selalu membaca wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir. Jangan lupa baca Quran tuh a'udzubillah. Buang-buang banyu panas keluar rumah setelah maghrib
Alhamdulillah. Jadi kalau lewat itu lewat angker Alhamdulillah. Mudah Ustaz, tidak mudah ini prakteknya, tidak mudah Kadang lah guru akidah lagi takut lewat. Ya. Ustaz Imam kan ngajar di Pondok Pesantren Rodotul Ulum dulu Pondok itu dari segala arah kan di lingkari kuburan kalau itu. Lewat mana? Ada kuburan tuh lah. Baik. Ustadz itu yang kalau jam 12 malam sampai di seberang itu tidak boleh masuk ke pesantren. Ada Ustadz, ada minimal minta dijemput motor. Nah, tapi memang untuk latihan itu tidak mudah memang. Nah, Ustadz Imam itu dulu yang termasuk tidak pernah minta dijemput. Tapi memang ada bau yang ganggu. Kadang lewat kuburan sebelah sini, saya ada orang ngerebus kacang tanah perasaan sebelah sini. Kayak lewat yang sebelah sana lagi, ada yang rebus ubi jalari. Itu cara dia mengganggu, ya mengganggu. Kalau bapak, kalau kamu tidak takut diganggu tak? Tidak, amun kamu tidak takut tidak diganggu pak. Yang diganggu itu siapa? Kira-kira bahasa kita manusia apa gawe nganggu wong tak takut nih. Ya, jadi itu keyakinan begitu, itu jangan dihidupkan. Oke ya, jadi cuma amalan yang kebanyakan, maka dulu ada beberapa amalan. Jadi ada amalan Pak yang itu dulu sebelum Islam datang tapi dijadikan ajaran Islam ada, tapi memang dikuatkan dengan dalil Nabi. Contoh, menghormati tamu. Kita biasanya menghormati tamu berapa hari Pak? Kita yang sekarang ini sehari itulah. Ampun sehari. Ampun. Apa nih yang hendak? Tapi sehari lagi lah mulai ya. Nah di jahiliyah ini aku cerita jahiliyah sebelum dia ditetapkan sebagai amalan dalam Islam syariat Islam. Di jahiliyah misal ada seorang misalnya Abu Lahab namanya membunuh Abu Jahal. Nah dulur Abu Jahal ini nyaru Abu Lahab tak ketemu. Nah malamnya Abu Lahab ini ketok pintu rumah dulurnya Abu Lahab. Kalau di kita kira-kira mana? Dicari dan ketemu ini. Malam-malam datang sebagai tamu. Nah, adang bagus nian kau dicari dan ketemu kau datang dewe. Lanjak. Tapi di zaman jahiliyah itu tidak pembunuh yang malam-malam mengetok pintu untuk jadi tamu, maka dia dilayani 3 hari. Walaupun kaget setelah 3 hari keluar dari rumah wong ini, selanangan, cegat di jalan. Nah, ini ikramud dhaif ini kemudian itulah dalam hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Makanya kita dulu kecil diajari wong tua kan kalau ada tamu entah itu dulur kandung atau tidak, aku pengalaman mesti cuma suruh lari ke warung tuh lah. Beli apa? Minimal gula dengan teh untuk buat ke teh. Kalau makan biasanya yang cepat itu sarden itulah. Kan itu yang cepat. Kalau yang lain lama. Artinya itu jadi syariat. Nah, tetapi kalau sesuatu amalan itu dinyatakan oleh Rasul bid'ah ya nggak boleh. Nah, maka termasuk ziarah kubur nih banyak bid'ahnya, Pak. Coba ziarah kubur tuh kau mendoakan apa kau minta? Nah, dekat kuburan kita nih. Bahasa Arabnya Pak. Ini kalau belajar Arab, kamu ziarah kubur tuh da'al mayyita atau da'alil mayyiti. Da'alil mayyiti mendoakan mayit, da'al mayyita minta dengan mayit. Mendoakan
Berarti siapa yang ziarah kubur minta dengan kuburan? Nah itulah bid'ah sesat, Pak. Tidak boleh. Maka da'a lil mayyiti itulah yang Allahumma fir lahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum. Tapi kalau minta maaf zaman SD SB dulu. Nomor menepi di kuburan itu minta berapa yang keluar nomor dah minta dengan kuburan saktinya. Itu tidak boleh, Pak. Nah, makanya dulu, Pak, di awal masa Nabi berdakwah berziarah kubur itu tidak boleh. Nah, tapi setelah Muslim memahami agama boleh. Kata Rasulullah, kuntu nahaitukum dalam hadis Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu di awal-awal aku berdakwah melarang kau ziarahku. Kenapa? Itu karena orang kafir dulu, orang sebelum Islam, kalau ziarah kubur minta dengan yang di dalam kubur. Tidak boleh, Pak. Apalagi kubur dibuat-buat apa wae kubur Pak. Kubur Nabi itu, Pak, dijago itu karena dulu akan ada yang mengambil jasad Nabi dulu, Pak. Maka sekarang dipagar sedemikian itu. Dulu pernah pada zaman Khalifah siapa dulu ada orang kafir yang akan mengambil jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi da'a lil mayyiti. Itulah Allahumma fir li sayyid siapa. Nah, doakanlah itu. Ya Allah, ampunilah almarhum siapa ya. Jangan minta ke ini ulama besar ini. Teka dia ulama besar. Dialah di alam kubur. Ayo. Dulu soge sekarang anaknya dah berduit lagi dah WhatsApp apa lagi. Nah, jadi yang diajarkan oleh Quran apa? Da'a lil mayyiti, bukan da'al mayyita, bukan minta dengan mayit. Ini kadang-kadang kalau orang yang tidak diterangkan kan akhirnya ziarah tujuannya mendoakan jadi minta pula. Nah, itu tidak boleh, Pak. Jadi kalau mati ya. Satu dulu termasuk maaf ya, orang tua saya, bapak saya dulu cerita kan almarhum meninggal tuh saya masih kecil, Pak. Jadi interaksinya belum interaksi thalabatul ilmi belum. Bapak dulu termasuk yang pernah mengazani orang yang dikubur ya. Nah, setelah saya belajar, mungkin banyak saya belajar hadisnya dengan Bapak karena kesempatan waktunya lebih lama saya tidak menemukan memang kalau orang dikubur itu diazani. Saya tidak tahu sampai sekarang dalilnya itu. Jadi kalau saya lebih mendoakan seperti doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dalil ini sebetulnya kapok yang meninggal itu kan lah maka sabadalah yang mertasabat. Yang dianjurkan itu kita nih kita nih kalau takziah yang afdal sampai kemana? Datang balik atau sampai ke kuburan? Tidak, yang diafdolkan sampai ngubur, sampai jingok uang itu diletakkan itu pelajarannya agak lama, Pak. Kalau kamu datang ngobrol masalah dunia udah tuh balik atas peristiwa kematian itu tidak terlalu dapat pelajaran banyak. Padahal Rasul mengatakan walaupun ini hadis dhaif, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah mati sebagai pemberi pelajaran. Itu memang yang jelas kalau hadis sahihnya pahalanya ya. Pahala kamu datang kemudian nyolati kemudian mau ngubur itu mendapatkan bagaikan gunung Uhud emas. Ini kebanyakan sekarang sudah. Jadi kembali mungkin
Di Islam itu apa yang ada dalilnya jelas itu sudah banyak. Jadi kata ulama, amalkan yang ada dalil, itu sudah habis waktu kita ya. Nah jadi itu makanya maka untuk tidak mudah-mudah mengatakan bid'ah di tengah masyarakat, kecuali yang memang sudah jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi nyuruh mendoakan mayit, bukan meminta dengan mayit. Sebetulnya laskar-laskar Saudi itu ya tidak pengin kalau orang ke kuburan Nabi itu musab-musab terus dijadikan jadi minta dengan mintanya idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jadi kalau kita ke situ juga mendoakan Rasul, bahkan Bapak sekalian, sewaktu Rasul masih hidup itu yang dipesankan Pak. Jadi Rasul dulu mengutus duta. Ini duta dakwah bukan duta yang lain Ya, duta. Yaman itu dulu kan pemeluk Yahudi dan Nasrani, ahlu kitab. Maka diutuslah sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Nah, di sini riwayat oleh Imam Al-Baghawi dan yang lain. Kata Rasul begini, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauma ahli kitabin." Mu'adz, kamu akan kuutus ke Yaman. Nah, Yaman, penduduk Yaman itu adalah ahlu kitab. Maksudnya pemeluk Nasrani atau Yahudi. Maka nanti yang kamu dakwakan pertama harus tauhid, kemudian nanti ibadah dan seterusnya. Nah, pesan terakhir begini, mungkin kaget kamu kalau balik lagi dari Yaman ke Madinah lagi tidak bertemu dengan aku mungkin sudah meninggal. Maka jika kau melalui kuburanku, jangan kau lupakan aku dengan doamu. Ini amun bahasa kita kan Pak, Nabi ngapa minta doa dengan umatnya, padahal dia tadi pakam lah taruhlah tidak Pak. Nasrul tidak mengajarkan begitu. Makanya talabul fadili 'alal mafduli boleh. Jadi orang yang lebih utama meminta doa kepada orang yang mungkin dalam pandanganmu tidak lebih utama dari dia boleh. Kiai minta doa kepada muridnya boleh. Nabi minta doa kepada sahabatnya. Nah, gitu Pak ya. Jadi itu pesanan Nabi. Maka kalau kita umroh, haji, sedang di Raudhah itu tidak ada lain kecuali apa? Mengucapkan salam kepada Nabi dan mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita biasanya yang paling panjang-panjang doa deh. Muslim lain tidak. Termasuk kalau nanti di kuburannya para syuhada Uhud itu berdoa untuk mereka ya. Ada Hamzah bin Abdul Muthalib dan seterusnya. Agar tidak menimbulkan perpecahan di umat seperti itu, tidak mudah-mudah menghukumi bid'ah kecuali kalau memang dia bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih berapa menit lagi? Alhamdulillah. Jadi masuk hadis ke-6. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan karena belakangan kan agak mudah. Contoh gini Pak. Misal gara-gara berbeda pendapat lalu mengatakan kamu ahlu bid'ah. Kalau ahlu bid'ah berarti sesat. Kalau sesat berarti masuk neraka. Lemak nih kan ngomong masuk neraka itu ya. Nabi itu memberi harapan kepada kita itu masuk surga Pak. Kata Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku masuk kecuali yang tidak galak. Qalu wa man aba ya Rasulullah. Ada apa yang tidak galak Nabi? Ada. Man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepada Nabi masuk surga. Wa man 'asani, yang tidak taat dengan Nabi itu yang tidak galak masuk surga. Maka itu yang saya bilang tadi, amalkan apa yang diperintahkan, yang wajib, yang sunnah itulah habis waktu kita. Iya, zikir. Kalau kita nak zikir seperti zikirnya Nabi pagi sore itu,
Bisa 2 jam duduk. Kita paling istighfar 3 kali kan. Jadilah yang beda. Yang penting ada zikir ya. Jadi Nabi mengatakan, ada lagi hadis apa? Barang si man hafadha ala 12 raka'atan adkhalahu Allahul jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjaga salat rawatib sebelum ada ya 12 rakaat, Allah masukkan dia ke dalam surga. Rasul yang mensabdakan itu. Masa Rasul mensabdakan umatnya yang taat nih masuk surga? Ada wong yang mengatakan masuk neraka. Tidak. Makanya kalau kamu baca hadis Sahih Bukhari ya, kebanyakan kita itu masuk surganya tanpa hisab apa dihisab dulu? Dihisab dulu ya. Mampir ke neraka apa langsung? Amun kena gitu langsung. Kena Cuma uji Nabi Pak. Kebanyakan kita ini jahanamiun. Agak serem ya. Itu istilah hadis ya. Jadi yang dimaksud jahanamiun itu Pak, wong yang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Kalau kendak kita tentu masuk surga tanpa hisab. Kan Nabi mengatakan ada 70.000 dari umat Nabi, ada di hadis Sahih Bukhari, masuk Islam tanpa hisab. Nah yang disebutkan tanpa hisab salah satunya adalah sahabat Al-Qasah bin Mihsan. Kita berharap berdoa ya. Cuma kalau lihat saja dosa masih banyak nih. Ayo tahu deh. Mampir dengan baik lah ya. Kalau bisa itulah makanya di hadis sebelumnya surga itu karena karunia Allah, bukan karena amalan ibadah kita, bukan semata-mata itu ya. Al-haditsus sadis, hadis yang ke-6 an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar Rasul bersabda, al-innal halala bayyinun, yang halal itulah cetha, wa innal harama bayyinun, yang haram itu jugalah jelas, wa bainahuma mushtabihatun, dan antara halal dan haram itu ada urusan-urusan yang remang-remang, maksudnya yang subhat, yang tidak mudah mengenalinya dia haram atau halal. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak tahu di mustabihat ini apakah dia halal, apakah dia haram. Faman ittaqas syubhat, maka barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, yang belum jelas halal dan haramnya, faqad istabra'a li dinihi, maka dia sudah membebaskan untuk agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Ini saya terangkan. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang jatuh ke dalam hal syubhat, waqa'a fil haram, maka dia jatuh ke dalam hal yang haram, artinya dekat kepada yang haram. Karra'i, seperti orang yang mengembalakan gembala, yar'a haulal hima, mengembalakan binatangnya itu di dekat kebun yang dilarang masuk binatangnya ke situ. Yushiku ayyarta'a fihi, maka hampir-hampir binatang yang dikembalakan itu makan dari kebun yang dilarang tadi. Ala, ketahuilah, wa inna likulli malikin hima, setiap raja itu punya hima, punya sesuatu yang dilindungi, dilarang untuk untuk dimasuki. Ala wa inna himallahi maharimah, dan ketahuilah hima, sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk dilakukan adalah maharimahu, hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh itu ada segumpal. Mudghah itu sebetulnya Pak, mudghah itu kalau kita nelan sesuatu di mulut kita, penuh mulut ini, itu satu mudghah namanya. Mudghah itu sebesar itu. Jadi setiap orangku mudghahnya beda-beda. Ukurannya sama dengan sebesar ukuran mulutnya ini. Dalam mulutnya ya. Idza salahat, kalau segumpal darah itu bagus, salahal jasadu kulluh, maka semua tubuhnya baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak yang segumpal darah tadi, fasadal jasadu kulluh, maka semua jasadnya rusak. Ada wahiyal qalbu, yaitu hati. Walaupun dalam terjemahan bahasa Indonesianya kita sering menerjemahkan qalbu itu hati, Pak. Tapi sebetulnya dia gabungan antara hati dan jantung, Pak. Jadi qalb itu tengah. Jadi gini Pak, kalau bahasa Arab ya, sebelah kanan namanya Maimanah, sebelah kiri namanya Maisarah, yang tengah namanya qalb. Itu bahasa Arabnya. Cuma di Indonesia sudah kadang biasa diterjemahkan qalbu itu hati, tapi sebetulnya dia gambarannya antara hati dengan jantung dia ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, satu Pak sekalian dari sini pertama yang ingin saya sampaikan, kadang kita di kehidupan tuh galak ngomong ini Pak, kalau lagi selalu nyari duit nih, haram-haram jadi laoi. Maiko hari katanya, jangankan yang halalnya. Jangan ngomong itu, karena itu menjadi motivasi. Ya, maka Muslim itu harus memastikan apa yang dimakan itu halal. Kan ada gini, kullu, ada selain kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, neraka itulah tempatnya. Satu. Nanti ada di antara hadis yang di hadis arba'in ini, makanan haram itu penghalang dikabulkannya doa. Tahunnya. Oh iya, jadi kalau betul Pak, kalau sudah tahu betul itu haram, ya harus diganti. Iya, betul Pak. Iya. Walaupun saya tidak ingin, saya ngasih tahu ya juga, memang ada kajiannya di fikih. Kalau kita sholat memakai pakaian haram, sholatnya sah dak? Nah, yang ulama yang hati-hati mengatakan tidak sah. Sebetulnya untuk memotong, jangan menghalalkan mencuri. Ini yang hati-hati ya. Tapi ada yang membedakan Pak. Sholatnya dianggap sah karena sesuai syarat rukunnya, tapi perbuatan mencurinya tetap dosa. Nah, tetapi yang ulama yang hati-hati akan mengatakan ini ahlu tasawuf, sholatnya tidak sah. Karena itu untuk menutup pintu menghalalkan mencuri. Satu itu istilahnya. Jadi jangan lagi ngomong jangankan yang halal, yang haram lagi sarau. Taunian itu tidak halal. Oh iya, contoh. Iya. Kalau jelas-jelas dia harta haram tidak boleh. Berarti kita tahu kan? Cuma kalau kita tidak tahu jangan pula konanyo. Malah itu tetangga lah baik ngenjuk kau kan? Ini yang kau maling apa yang bukan ini? Oh, tidak usah. Betul Pak, jadi kalau kita dikasih sesuatu dan kita tidak tahu pasti bahwa itu haram, tidak usah nanya Pak. Wahayo. Ya jangan. Pura-pura kan beda dengan tidak tahu nih kan.
Gitu ya. Kan ada orang yang keras itu, ada Pak di dusun dulu ngomong, aku udah galau Ustaz makan dari situ. Kenapa? Itu ini. Terus saya tanya, apakah semua hartanya kamu tahu bahwa itu haram? Enggak juga Ustaz, kebunnya banyak juga, sawahnya banyak juga. Sudahlah. Pertanyaannya itu apa itu ribanya yang disedekahkan? Iya, maksudnya gini, apakah segala duit dia dari situlah? Enggak juga. Iya sama dengan yang pertama tadi. Jangan ditanya lagi. Anggap baik itu, iya kan ini juga Pak. Ada orang itu maaf Pak ya. Ada orang itu melakukan perbuatan katakanlah dosa Pak ya. Tapi kalau sudah hal-hal yang bersifat sedekah apa itu agak hati-hati juga Pak. Ini janganlah untuk uang nih kita habiskan untuk hal-hal yang gila juga misalnya ada juga ini. Betul. Jadi meskipun ada ada orang yang misalnya dalam tanda kutip nakal Pak. Kalau sudah dia bab bersedekah apa tuh hati-hati dia. Tidak sembarangan dia. Ada yang main ini Pak, ini uang gila untuk gila aja. Apa duit jin dimakan tahun atau terserah apa namanya Nah maksud aku itu Pak, karena main ini Pak, ada baru ini ceramah, tapi itu banyak dari Quran memang. Kalau kamu melihat seseorang itu, taruhlah dia banyak Pak kesalahan dosa, tapi bersifat pribadi Pak dosa-dosa pribadi, adalah kita jengok lah mungkin dia masih ada apa. Tapi di sisi lain Pak, dia senang bantu orang fakir miskin. Itu Pak, itu tanda Allah masih jaga hati dia nih secara keagamaan. Rusak sama pribadinya agak taruhlah pribadinya dosa pribadinya tuh kita nyengoknya Pak. Tapi tatkala dia amal masyarakat, dia rupanya iya. Orang saya ini Pak, ini kata ulama ini orang yang dijaga hatinya juga oleh Allah. Yang ngidak tuh yang justru bahaya tuh ada. Caknya rajin sholat tapi pelit minta ampun. Iya. Loh, ini itu. Ini bukan ngatai siapa ya, termasuk mengingatkan diri sendiri juga, Pak. Coba kalau bapak-bapak ku katoi kamu tuh pelit dengan diri sendiri, galak tak? Tapi kita buktikan juga. Ini kemarin kan Jumat Coba pengurus masjid sini, kalau Jumat itu kebanyakan yang kamu buka kotak itu warna apa duit? Abu-abu Ini penesan tapi ada ilmunya, ditangkap ringan Pak Pada waktu kamu berinfak gitu, yang kamu pikirkan untuk siapa? Ngelembak ke pengurus masjid, apa untuk diri kamu sendiri? Al-Quran itu menyebut Pak dalam surah Al-Furqan itu hamba Allah yang ibadur rahman itu orangnya alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur. Yang kalau dia berinfak, bersedekah, dia tidak berlebih-lebihan, maksudnya sampai misalnya nyaroi keluarga tidak. Walam yakturu, tapi tidak beli juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata yaktur dalam Quran itu artinya pelit terhadap diri sendiri. Nah, penesan kita nih. Kau buka, segalanya warna abu-abu Nah, pertanyaannya pada waktu awak meletakkan duit itu untuk siapa pikiran kita? Terserah. Kalau kamu lemak ke pengurus masjid, Ustaz amun yang merah, lain cerita, artinya salah anggapan. Kalau kita sepakat mengatakan bahwa infak itu untuk diri kita sendiri, nah kamu masukkan yang abu-abu, ngapo kecenian untuk diri sendiri, ya kan? Untuk diri sendiri. Tapi ngapu kecil, berarti kita pelit dengan diri. Giliran beli rokok kan dah kata yang pelit itu.
atau biru agak bagus ya. Mungkin pengurus masjid itu kebanyakan kan berharaplah ada yang merah bening itu kan. Ada merah bening cak limo bela jadilah. Nah, ya. Nah itu Pak, dalam konteks itu itulah yang harus diperbaiki memang. Ya kan kita di Indonesia ini kalau mengatakan masjid mesti akan mengakui Masjid Jogokarian itu paling bagus lah pengelolaan di Indonesia Pak ya. Itu karena memang tadi duitnya banyak Pak, tapi bisa nol memang. Setiap minggu tuh nol saldonya. Untuk apa? Itu untuk masyarakat sekeliling dia, baik untuk berobatnya, baik untuk makannya. Jadi saya mendapat cerita dulu awalnya itu hanya seberapa itu. Dulu tukang-tukang becak itu datang ke Masjid Jogokarian itu hanya untuk dapat makan siang. Sudah itu tidak sholat juga. Kira-kira gerem kan biasanya ini. Cuma lama-lama uang itu malu dewek rupanya Pak. Mada ke sini cuma nak makan. Sholat tidak. Dah lama-lama nimbul rasa kesadaran itu sholat. Dan sekarang kata kawan yang ngurusi di situ, teko tukang beca itu berusaha nyumbang minimal 1 bungkus lah. Nah, di Palembang sudah tahu tak? Mana masjid yang lainnya dia akan makan siang kalau hari Jumat? Sini. Kamu ngerti masjid yang dekat BPKP? Bang Raya, Masjid Baitur Rahman. Nah, Ustaz Imam kan kadang minggu kelima Ustaz diundang ke Bang Raya itu. Cerita pengurusnya dulu, memang dulu Ustaz lama ngajar di situ, kemudian enggak lagi karena enggak baca. Dia dulu cerita ini, Ustaz dulu kami setelah jadi diberi lantai 3 masjid ini, kami menyediakan makan siang itu ternyata Pak bekerja sama juga dengan beberapa rumah makan. Jadi rumah makan itu juga berinfak beberapa bungkus selain memang masjid membeli dengan rumah makan itu. Misalnya masjid beli 100, mungkin rumah makan nambahi 10 atau 20 cek itulah ya. Dulu cuma 100 Ustaz kata dia. Sekarang setiap minggu itu menyediakan 600 bungkus Pak. Tidak peduli, tidak harus orang miskin, siapa baik yang galak. Ternyata bisa di Palembang sudah mulai ada itu. Ya. Jadi ala kulli hal maksud saya jadi ini yang apa tadi? Pelit terhadap diri. Maka al halalu bayyin, maka dalam Islam itu pertanyaan saya, sebetulnya kita ini banyak yang dihalalkan apa yang diharamkan, Pak? Cuma kapan ada siko yang dikendai rupanya haram tuh segalanya haram ya. Coba kalau pertanyaan penesan di Sumsel nih, daun apa yang tidak boleh dimakan di Sumsel nih? Siko, daun telingo, daun jendela. Kalau kamu makan pindang, daun apa yang kamu makan? Jering, jadi, daun putat, laju. Nah, ini ada cerita Ustaz Imam ngajar usul fikih di pesantren, Pak. Untuk menjelaskan kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Dasar sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Maka Ustaz Imam memberi tugas kepada anak di pesantren yang datang dari seluruh daerah di Sumatera Selatan itu catat daun yang dipakai lalap di dusun kau masing-masing. Catatnya. Di antara yang agak heran Ustaz Imam itu daun kopi. Kamu yang hadir nih ada enggak lalap daun kopi? Di Lampung ya, di dataran tinggi Lampung, di Muara II kan kalau yang biasa Ustaz Imam kaget. Kapan ku kumpulin Pak? Ada 70 lebih daun. Halal itu. Nah, ini sikok yang enggak boleh. Daun apa namanya? Ganja, enggak boleh sikok misalnya. Oh, rajul haram kalau tidak. Yang dihalalkan oleh Allah itu jauh lebih banyak. Makanya innal halala bayyinun. Masuk Islam. Insya Allah nanti akan saya sampaikan ini karena halal yang dihalalkan Allah itu jauh lebih banyak dibanding diharamkan. Dan memang hal yang diharamkan itu kata kawan yang mu'alaf ini lembak niat. Kata Ustadz Felix Xiao yang Palembang teh, kata dia
aku nih kelebihan aku dari Ustadz Adi Hidayat, kata Felix Yao, aku nih pernah makan babi. Ya menurut Ustadz Adi Hidayat kan tidak pernah katanya deh. Nah dia bercerita di setiap yang diharamkan oleh Allah, yang kata orang makan tuh enak, sebetulnya ada yang mirip di hal yang dihalalkan. Maka dia mengatakan yang rasanya mendekati barang yang diharamkan kalau di makanan halal apa? Kambing kata beliau, kata Ustaz Felix Yao yang asalnya Palembang. Iya, jadi dia mengatakan itu. Dan Ustaz Imam juga punya kawan dulu non muslim Pak di Dusun. Dia mengatakan iya mas, antara itu dengan kambing itu dekat lah 11-12. Jadi sebetulnya itu ujian keimanan. Allah mengharamkan sesuatu, maka takwa itu adalah yang diperintahkan Allah kita gawekan, yang dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.